Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa? Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari ini ya dalam mata kuliah kewirausahaan kedua. Oke, rekan-rekan semuanya, alhamdulillah ya kita berjumpa kembali di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang paling indah. Oke, rekan-rekan semuanya, ya, di hari ini ya kita akan membahas di pertemuan ketiga ini ya membahas tentang berbagai hal. Namun sebelum kita masuk dalam materi di perkuliahan di pertemuan ketiga di mata kuliah kewirausahaan 2, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan lancar dan sukses. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, mohon izin saya share materi pada hari ini. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai menyusun rencana produktivitas dalam berwirausaha. Itu yang akan kita bahas pada hari ini ya, rekan-rekan semuanya. Oke. Menyusun rencana produktivitas dalam berwirausaha. Oke, wirausaha dan produktivitas menjadi sangat penting untuk saat ini dan masa depan. Pertumbuhan penduduk semakin meningkat, sehingga berpengaruh pada meningkatnya angka jumlah tenaga kerja. Jika antara jumlah tenaga kerja dan lapangan kerja tidak seimbang, maka pengangguran dan ketimpangan ekonomi akan menjadi permasalahan yang semakin mendesak untuk segera diselesaikan. Ini penting sekali ya. Jumlah pengusaha di suatu wilayah yang minim menggambarkan rendahnya daya saing yang dimiliki. Dalam menunjang munculnya daya saing yang tinggi, fungsi serta peran wirausaha dan produktivitas sangat diperlukan. Oleh karena itu, penting untuk melahirkan wirausaha dan produktivitas sehingga tercapai generasi cerdas, mandiri, kreatif, inovatif, dan mampu membuat peluang usaha. Maka wirausaha atau entrepreneur dan produktivitas akan lebih inovatif dan kreatif dalam hal pengembangan diri mereka melalui pembuatan lapangan usaha. Sehingga ke depan diharapkan dengan terciptanya lapangan pekerjaan yang luas, maka pertumbuhan ekonomi di daerah akan ikut meningkat. Produktivitas mengandung makna sikap mental untuk selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja dalam bekerja. Sikap produktif adalah komitmen untuk maju dan memotivasi untuk berbuat lebih baik. Produktivitas sebagai ukuran daya saing suatu negara dan kemakmuran atau kesejahteraan suatu bangsa sangat ditentukan oleh daya saing. Menurut data World Economy Forum tahun 2008 sampai 2009 yang mengukur produktivitas suatu negara, Indonesia berada pada tingkat peringkat 55 dari 135 negara
jauh tertinggal dari Thailand dan Malaysia yang sudah menduduki ranking ke-34 dan 21, serta Singapura sudah masuk ke peringkat 5 dunia. Menurut rumusan David McClellan, seorang sosiolog terkemuka, suatu negara dapat dikatakan makmur atau sejahtera harus memiliki jumlah entrepreneur atau wirausahaan sebanyak 2% dari total populasi penduduknya. Indonesia baru memiliki 0,18 atau 400 jiwa yang menjadi wirausahawan atau entrepreneur. Nah, sehubungan dengan hal tersebut di atas yang diharapkan dapat melahirkan wirausaha yang mampu berdaya saing nasional, regional, dan internasional untuk mendukung tercapaian program dimaksud. Pengertian kewirausahaan atau entrepreneurship adalah proses ya, mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara yang lebih baik dalam menjalankan sesuatu. Hasil akhir dari proses tersebut adalah penciptaan usaha baru yang dibentuk pada kondisi risiko atau ketidakpastian. Sedangkan wirausahaan mengandung arti secara harfiah, wira berarti berani, dan usaha berarti daya, upaya, atau dengan kata lain, wirausaha adalah kemampuan atau keberanian yang dimiliki oleh seseorang untuk melihat dan menilai kesempatan bisnis, mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mengambil tindakan yang tepat, dan mengambil keuntungan dalam rangka meraih kesuksesan. Orang yang melakukan kegiatan kewirausahaan disebut wirausahawan. 2. Produktivitas. Bukhari Alma tahun 2009 menyatakan produktivitas ialah kuantitas atau volume dari produk atau jasa yang dihasilkan. Akan tetapi banyak pandangan menyatakan bahwa produktivitas bukan hanya kuantitas, tetapi juga kualitas produk yang dihasilkan, yang harus juga dipakai sebagai pertimbangan mengukur tingkat produktivitas. Muncul pertanyaan mengapa seseorang wirausahawan atau entrepreneur mempunyai cara berpikir yang berbeda dari manusia pada umumnya. Mereka mempunyai motivasi, panggilan jiwa, persepsi, dan emosi yang sangat terkait dengan nilai-nilai, sikap, dan perilaku sebagai manusia unggul. Rusdiana 2014. Wirausahaan atau entrepreneur secara umum adalah orang-orang yang mampu menjawab tantangan-tantangan dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada. Ide adalah hal yang utama. Kemampuan memiliki ide yang cemerlang akan dapat menentukan masa depan bangsa. Setiap orang pasti punya pikiran, tapi hanya sedikit yang punya ide-ide. Adalah buah pikiran yang punya arah atau tujuan yang bernilai tinggi untuk diri sendiri dan juga lingkungannya. Nah, ciri-ciri wirausaha atau entrepreneur yang pertama, percaya diri. Percaya diri berarti memiliki keyakinan kuat dan optimisme yang tinggi. Kedua, berorientasi pada tugas dan hasil. Berorientasi pada tugas berarti memiliki tekad kerja keras, tekun, energik, serta memiliki semangat dan kemauan dalam menghadapi kesulitan. Berorientasi pada hasil berarti haus akan prestasi serta mengejar keuntungan. 3. Pengambilan risiko. Memiliki keberanian untuk mengambil risiko yang wajar dalam menjalankan usahanya dan menyukai tantangan. Keempat, kepemimpinan atau leadership. Kepemimpinan berarti memiliki perilaku sebagai pemimpin yang baik. Yang kelima, keorsinilan dan kreativitas. Memiliki daya kreasi dan imajinasi tinggi serta inovatif dalam membuat sesuatu yang baru, menyesuaikan dengan keadaan, dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Yang keenam, berorientasi pada masa depan. Ketujuh, efisien, selalu mengutamakan efisiensi, penghematan biaya, dan tidak konsumtif. Selalu menanamkan kembali keuntungan yang diperoleh. Dan yang terakhir adalah cerdas, smart. Mempunyai cara analisis yang tepat, sistematis, dan metodologis. Syarat-syarat wirausaha atau entrepreneur. Yang pertama, semangat kerja, kemauan, dan ketekunan. Berhasilnya usaha di segala bidang tergantung besarnya semangat kerja seseorang, kemauan, ketelitian, dan ketekunannya.
Yang kedua, pengetahuan, knowledge. Memiliki tingkat pengalaman yang cukup baik yang merupakan hasil belajar sendiri atau menurun dari keluarga atau melalui pendidikan formal. Pada hakikatnya, keberhasilan ditentukan oleh nilai-nilai yang didapat dari pendidikan sejak masa kanak-kanak hingga dewasa. Ketiga, kemampuan dan keahlian. Calon wirausaha perlu memiliki kemampuan untuk mendapatkan gagasan-gagasan yang orisinil atau memilih orang yang tepat dalam bidangnya. Keempat, kesempatan yang ada digunakan. Untuk menyalurkan gagasan, keinginan, dan kemampuan diperlukan kesempatan baik diciptakan sendiri maupun diberikan oleh orang lain, sehingga seorang wirausaha dapat menentukan pilihan dan cara yang tepat untuk menyalurkan kemampuannya. Kelima, disiplin, keteraturan, dan kecepatan kerja. Disiplin merupakan faktor yang membentuk seseorang wirausaha yang tangguh. Dengan disiplin yang tinggi, efisiensi dan produktivitas kerja dapat meningkat. Selanjutnya, keberanian mengambil resiko dan menghadapi ketidakpastian. Keberanian merupakan semangat kepeloporan berdasarkan perhitungan yang matang untuk membuka gagasan-gagasan baru dan mengambil satu keputusan dalam situasi apapun. Untuk itu diperlukan pendekatan-pendekatan. Selanjutnya, merdeka lahir batin. Manusia merdeka lahir batin adalah seorang yang mampu untuk tidak menggantungkan nasibnya pada siapapun. Selanjutnya, inovatif dan kreatif. Kreatif dan inovatif merupakan sifat-sifat dasar yang harus dimiliki seseorang yang kreatif akan menciptakan gagasan-gagasan baru, sedangkan seorang yang inovatif selalu menerapkan gagasan baru untuk terus berkembang. Selanjutnya, takwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Meningkatkan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa akan mendorong pada perbuatan-perbuatan yang positif dan melatih diri agar menghindarkan diri dari perbuatan tercela, sehingga menumbuhkan sifat jujur dan tanggung jawab. Selanjutnya, modal dan keuangan. Modal memang sesuatu yang penting tapi bukan nomor satu, hanya sebagai pelengkap dalam kegiatan wirausaha. Namun perkembangan dunia usaha yang semakin pesat menyebabkan modal menjadi masalah yang perlu mendapat perhatian. Langkah-langkah menjadi wirausaha yang pertama adalah sumber ide usaha. Ini perlu sekali ya. Sumber ide untuk memulai sebuah usaha dapat diperoleh dari pekerjaan dan keterampilan, minat dan hobi, pengalaman, serta dari pengamatan. Yang kedua, melihat peluang usaha. Sebelum menentukan bidang usaha apa yang akan dijalankan, maka terlebih dahulu analisis apakah bidang usaha yang dipilih tersebut telah ada atau belum, serta bagaimana prospeknya. Ya, 3 alternatif yang dapat dijadikan dasar untuk melihat peluang usaha adalah menghasilkan barang baru, menghasilkan barang yang sama sejenisnya tapi berbeda model, atau menghasilkan barang tiruan yang baru, memodifikasi barang tersebut. Selanjutnya, analisis peluang usaha. Sebelum melangkah dalam kegiatan usaha, terlebih dahulu dibuat perencanaan usaha yang meliputi masalah diri, pribadi, permodalan, organisasi, dan manajemen, peluang usaha, hukum, dan perundang-undangan, serta masalah lingkungan. Seorang wirausaha atau entrepreneur memiliki peran sangat besar dalam melakukan wirausaha. Peran wirausaha dalam perekonomian suatu negara adalah: pertama, menciptakan lapangan pekerjaan; kedua, mengurangi pengangguran; ketiga, meningkatkan pendapatan masyarakat; keempat, mengkombinasikan faktor-faktor produksi seperti alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian, dan meningkatkan produktivitas nasional. Keberhasilan kewirausahaan